Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada materi mengenal jenis penggolongan kata yang ada dalam bahasa Jepang. Minasang, yuk disimak. Sama seperti di bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga mengenal klasifikasi atau penggolongan kata. Penggolongan kata di bahasa Jepang sangat beragam, sehingga akan membingungkan bagi siapapun yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Dalam artikel ini akan dibahas singkat tentang beberapa penggolongan atau jenis kata yang ada dalam bahasa Jepang. Penggolongan kata yang pertama adalah berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Dalam bahasa Jepang, kata kerja memiliki ciri khas selalu diakhiri dengan huruf U. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai kata kerja yang ada dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah jenis kata kerja. Dalam bahasa Jepang adalah doshi. Menurut Matsuoka tahun 2003, bahasa Jepang membagi kata kerja menjadi dua jenis, yaitu no-doshi dan sho-doshi. No-doshi merupakan jenis kata kerja yang dapat diubah menjadi kata kerja pasif atau ukemi-kei. Contoh kata kerja yang tergolong dalam no-doshi adalah kaku menjadi kakeru, yang artinya menulis menjadi ditulis. Kemudian taberu menjadi taberareru, yang artinya makan menjadi dimakan, dan sebagainya. Selanjutnya, shodoshi merupakan kata kerja yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Beberapa contoh shodoshi ini antara lain mieru artinya adalah terlihat, kemudian dekiru artinya bisa, ara artinya ada, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh kata kerja. Dalam bahasa Jepang, kata kerja juga terbagi menjadi dua jenis. Pembagian jenis kata kerja yang berikutnya ini berdasarkan kemampuannya dalam mempengaruhi seseorang, pihak lain secara sengaja. Ada kata kerja yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain dengan sengaja dan kata kerja yang tidak dapat mempengaruhi pihak lain. Kata kerja yang dapat mempengaruhi pihak lain disebut juga tadoshi atau kata kerja transitif. Contoh kata kerja transitif ini antara lain kiru artinya memotong, akeru artinya membuka, ireru artinya memasukkan, dan lain-lain. Kata kerja yang tidak dapat mempengaruhi pihak lain disebut juga kata kerja intransitif atau jidoshi. Contoh kata kerja intransitif ini antara lain hairu artinya masuk, aku artinya terbuka, dan kireru artinya terpotong, dan lain sebagainya. Berikutnya, golongan kata kerja. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang memiliki ciri khas yaitu berakhiran huruf U. Namun, bila dilihat lebih dalam, kata kerja terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan pertama atau godang doshi, golongan kedua atau ichidang doshi, dan golongan ketiga yaitu hengsoku doshi. Kata kerja golongan pertama atau godang doshi merupakan golongan kata kerja yang memiliki akhiran u, bu, gu, ku, tsu, ru, mu, nu, dan su. Contoh godang doshi ini antara lain kau artinya membeli, tatsu artinya berdiri, hataraku artinya bekerja, oyogu artinya berenang, dan sebagainya. Kata kerja golongan kedua atau ichidang doshi merupakan golongan kata kerja yang memiliki akhiran eru dan iru. Contohnya adalah taberu artinya makan, kemudian okiru artinya bangun, dan lain-lain. Kata kerja golongan ketiga atau hengsoku doshi terdiri dari dua buah kata kerja yaitu suru artinya melakukan dan kuru artinya datang.
Selanjutnya, jenis kata sifat atau dalam bahasa Jepang, keiyoshi. Klasifikasi atau penggolongan kata dalam bahasa Jepang selanjutnya adalah kata sifat atau keiyoshi. Jenis kata sifat ini digunakan ketika dalam keadaan menyatakan suatu perasaan atau keadaan dari sudut pandang pembicara. Keadaan atau perasaan ini bisa dalam bentuk orang, suasana, benda, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kata sifat atau keiyoshi dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah ikeyoshi. Pembagian kata sifat dalam bahasa Jepang ini berdasarkan huruf akhiran pada setiap katanya. Pembagian kata sifat yang pertama adalah ikeyoshi atau kata sifat yang memiliki huruf akhiran i. Contoh kata sifat ikeyoshi adalah takai, artinya tinggi, yoi, artinya bagus, atarashi, artinya baru, yasui, artinya murah, dan sebagainya. Fakta menarik dari ikeyoshi ini adalah kata sifat ini dapat berubah peran menjadi sebuah predikat atau kata keterangan. Setiap kata sifat yang termasuk ke dalam jenis ini bisa mengalami perubahan bentuk yang berbeda dengan kata sifat jenis kedua atau nakeyoshi. Selanjutnya adalah nakeyoshi. Bila tadi dijelaskan bahwa ikeyoshi merupakan kata sifat yang memiliki huruf akhir i, maka nakeyoshi merupakan kata sifat dengan akhiran na. Nakeyoshi ini disebut juga keyodoshi. Beberapa contoh nakeyoshi ini antara lain hansamuna, artinya ganteng atau tampan, angzengna, artinya aman, atau jozuna, artinya pintar. Hal yang menarik dari nakeyoshi adalah perubahan bentuknya yang mirip dengan kata benda atau meishi. Namun, meski sudah berubah bentuk, nakeyoshi tetap berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang ini memiliki pengecualian karena ada beberapa ikeyoshi juga termasuk ke dalam nakeyoshi. Contoh ikeyoshi yang termasuk dalam nakeyoshi antara lain kireina artinya cantik, yumeina artinya terkenal, dan beberapa kata lainnya. Jenis berikutnya adalah jenis kata benda atau dalam bahasa Jepang meishi. Pembagian jenis atau kelompok kata dalam bahasa Jepang selanjutnya adalah golongan kata benda atau nomina. Dalam bahasa Jepang, kata benda atau nomina ini disebut sebagai meishi. Meishi merupakan kelompok kata yang menyatakan benda, orang, peristiwa, dan sebagainya. Kata benda atau meishi ini tidak mengalami konjugasi atau perubahan bentuk kata. Dalam bahasa Jepang, meishi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu futsu meishi, koyu meishi, keishiki meishi, shushi, dan dai meishi. Yang pertama adalah futsu meishi, merupakan kata benda yang umum digunakan untuk menyebutkan barang, peristiwa, dan sebagainya. Contoh kata benda yang termasuk futsu meishi adalah yama, artinya gunung. Kemudian matsuri artinya festival, kemudian boshi artinya topi, dan lain-lain. Yang kedua, koyu meishi, merupakan kata benda yang khusus. Beberapa contoh yang tergolong ke dalam koyu meishi antara lain nama orang, nama daerah, nama merek, dan sebagainya. Contoh koyu meishi antara lain furansu, artinya Perancis, Yamada-san, yaitu untuk menyebut orang yang bernama Yamada, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keishiki meishi, yaitu kata benda yang tidak memiliki arti kata sebenarnya. Contohnya adalah hazu,
wake, mama, kurai, dan sebagainya. Dalam bahasa Jepang juga memiliki kata benda yang digunakan untuk sistem perhitungan atau sushi. Contoh kata benda jenis sushi adalah ichibang, artinya nomor satu. Kemudian sangnin, artinya 3 orang. Kemudian hitotsu, artinya 1 buah, dan lain-lain. Kemudian ada daimeshi, yaitu kata benda yang berperan sebagai kata ganti. Contohnya watashi artinya saya, kemudian kore artinya ini, dan sebagainya. Yang terakhir, jenis kata keterangan atau fukushi. Dalam bahasa Jepang juga mengenal kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia ini merupakan kelompok kata yang tidak mengalami perubahan bentuk atau konjugasi. Kelompok kata keterangan ini dapat langsung berfungsi sebagaimana mestinya tanpa mendapatkan tambahan dari kata lain. Kata keterangan ini dalam bahasa Jepang disebut fukushi. Fukushi dalam bahasa Jepang hanya berfungsi sebagai kata keterangan saja dan tidak dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, atau objek. Ada 4 kelompok fukushi dalam bahasa Jepang. Beberapa contohnya adalah yoku artinya sering, yato yang artinya akhirnya, kito artinya pasti, dan sebagainya. Minasang, untuk materi kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.